Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait marketing channel dan distribution. Dan kelompok 5 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Nurbaiti Fauziah dengan NPM 1901010096. Dan yang kedua ada Ventiu Maslihah Nur Aini dengan NPM 1901010068. Yang ketiga ada Naufal Afik Nur Aziz dengan NPM 190101000102. Dan yang keempat ada Nurma Audina Prayoga dengan NPM 1901010094. Yang kelima ada Gilang Nur Ihsan dengan NPM 1901010088. Dan yang terakhir ada Mas Bagus Saputro dengan NPM 1801010039. Baik, selanjutnya itu ada pengertian saluran pemasaran. Saluran pemasaran itu sendiri yaitu ekosistem yang digunakan perusahaan untuk mengalihkan barang dari pusat produksi ke titik konsumsi. Dengan kata lain, marketing channel yang bertujuan untuk membangun koneksi antara bisnis yang memproduksi produk atau jasa dengan calon konsumen yang mungkin hendak membutuhkannya. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis saluran pemasaran. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saluran pemasaran yaitu adalah alat bantu yang digunakan oleh tim pemasaran untuk membangun koneksi antara produsen atau perusahaan dengan calon konsumen yang potensial. Nah, dan di sini ada beberapa jenis marketing channel yang dapat membantu tim marketing untuk mengelola penjualan dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama itu yaitu komunikasi. Marketing channel yang marketing komunikasi ini berfungsi untuk menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Konten dalam email pemasaran termasuk salah satu contoh marketing channel komunikasi sebab mengandung pesan tertentu yang mengarahkan penerima email tersebut untuk bertransaksi atau berinteraksi dengan brand. Lalu yang kedua itu ada distribusi, di mana saluran ini merupakan representasi cara suatu produk sampai pada konsumen, dan kemasannya yang digunakan pun oleh produsen tergolong ke dalam marketing channel jenis distribusi. Lalu yang ketiga itu ada pelayanan, di mana jenis marketing channel yang terakhir ini adalah pelayanan. Itu termasuk di dalamnya untuk penyelesaian suatu transaksi bisnis. Jadi metode pembayaran yang diterima oleh bisnis itu untuk transaksi suatu produk adalah hal bagian dari jenis marketing channel pelayanan tersebut. Begitu. Selanjutnya terdapat 5 fungsi saluran pemasaran. Yang pertama, saluran pemasaran menyampaikan informasi penting tentang perilaku konsumen dan pesaing, apa yang disukai dan diinginkan konsumen. Informasi ini sangat penting bagi produsen. Yang kedua, saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan sesuai kepada konsumen agar membeli sebuah produk. Yang ketiga, saluran pemasaran membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesanan produk tersebut. Alhasil, ketersediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Yang keempat, saluran pemasaran menyediakan dana yang cukup untuk membiayai persediaan produk dan berbagai kegiatan distribusi pada berbagai tingkatan. Yang kelima, saluran pemasaran dapat memastikan persediaan produk yang cukup dan dapat menyalurkannya ke konsumen secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang saluran pemasaran internal dan juga eksternal. Jadi, yang pertama, saluran pemasaran eksternal. Eksternal marketing pasti sudah tidak asing lagi. Sebagian besar dari kamu kemungkinan besar mengenal kanal pemasaran ini. Saluran pemasaran eksternal adalah saluran yang digunakan untuk mempromosikan brand, produk, dan layanan kepada pihak di luar brand atau bisnis.
Jadi, saluran pemasaran eksternal digunakan untuk berkomunikasi dengan target audiens serta memperluas jangkauan brand. Melalui pemasaran eksternal, kamu membangun nilai dan citra brand dengan menjawab kekhawatiran konsumen dan menumbuhkan kepercayaan mereka. Karena itu, pemasaran eksternal yang efektif mampu memperkuat citra brand sekaligus membangun hubungan baik dengan konsumen. Yang kedua, saluran pemasaran internal. Jika pemasaran eksternal fokus membangun koneksi dengan konsumen, saluran pemasaran internal adalah kanal untuk memperkuat ikatan antara brand dengan staf di perusahaan tersebut. Pemasaran internal sama pentingnya dengan pemasaran eksternal, sebab kanal ini memperdalam relasi brand dengan orang-orang yang terlibat membangun brand itu sendiri. Berbeda dengan pemasaran eksternal yang menjadi kanal untuk mengkomunikasikan value bisnismu, pemasaran internal fokus pada pembangunan kultur positif di dalam perusahaan atau balik sebuah brand. Melalui pemasaran internal, kamu menanamkan nilai-nilai perusahaan dan mendorong seluruh staf yang terlibat tumbuh bersama brand yang kamu bangun. Pada akhirnya, pemasaran internal akan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, budaya positif di dalam perusahaan akan terlibat dan membentuk strategi pemasaran eksternal yang positif. Contoh saluran pemasaran. Ada 8 contoh saluran pemasaran. Yang pertama yaitu cold calling. Pada prinsipnya, cold calling yaitu menelpon seseorang yang dianggap sebagai calon konsumen yang potensial. Umumnya, tim pemasaran akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum menentukan calon konsumen yang akan ditelepon. Tim pemasaran memilah calon konsumen yang dianggap lebih berpotensi untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu penjualan langsung. Penjualan langsung berarti berkomunikasi secara langsung dengan calon konsumen yang potensial. Biasanya cara ini cukup efektif untuk usaha kecil atau menengah. Penjualan langsung atau direct selling sering kali melibatkan proses pemasaran produk kepada orang-orang yang kamu kenal. Karena itu cara ini lebih sesuai untuk bisnis yang skalanya masih kecil atau masih rintisan. Yang ketiga yaitu email pemasaran. Email pemasaran dapat menginformasikan tentang sale yang akan datang, peluncuran produk baru, atau perubahan fitur pada produk. Melalui email pemasaran, bisnis bisa menyajikan berbagai informasi yang spesifik sesuai tujuan pemasaran yang ingin dicapai. Hal ini tentu memberikan peluang yang unik bagi bisnis. Yang keempat yaitu Search Engine Optimization atau SEO. Secara sederhana, SEO adalah proses meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic ke website atau web page dari search engine. Optimalisasi SEO berkaitan dengan hasil pencarian yang akan dilihat calon konsumen saat mereka melakukan pencarian secara online. Dengan penggunaan SEO yang efektif, bisa menghasilkan kunjungan organik ke situs resmi bisnis berdasarkan hal yang dicari oleh calon konsumen di search engine. Yang kelima yaitu website. Konsumen yang mengunjungi website mungkin mencari jawaban atas pertanyaan mereka terkait produk. Pada saat yang sama, mereka juga akan memperoleh informasi lebih banyak terkait bisnismu serta produk atau layanan yang lain. Karena itu, perlu memastikan website bekerja dengan baik, fungsional, dan nyaman. Yang keenam yaitu event. Suatu event juga dapat dijadikan sebagai marketing channel, sebab melalui acara tim marketing bisa berkomunikasi dengan calon konsumen dalam konteks yang unik. Dalam pelaksanaan event tersebut, perlu memastikan konsumen memiliki kesempatan bertanya seputar produk supaya konsumen mengerti nilai produk dan berpotensi melakukan pembelian. Yang ketujuh yaitu indirect selling. Indirect selling atau penjualan tidak langsung melibatkan beberapa kanal supaya produk dapat dinikmati oleh konsumen. Berbeda dengan direct selling yang proses penjualan dilakukan langsung oleh produsen atau pemilik produk. Indirect selling melibatkan beberapa pihak lain. Yang kedelapan yaitu iklan berbayar. Apabila menargetkan audiens terbaru, terutama dengan usia yang lebih muda dan pengguna teknologi, fitur iklan berbayar yang tersedia di media sosial dapat menjadi pertimbangan. Membayar sponsor
supaya iklan tersebut tampil di platform media sosial dari audiens yang ditargetkan. Dengan begitu, bisa menawarkan produk yang kemungkinan sedang dicari calon konsumen, sebab penentuan target didasarkan pada algoritma para pengguna. Pengertian saluran distribusi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, distribusi sendiri memiliki arti penyaluran, pembagian, dan pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Jika Anda berkecimpung dalam dunia bisnis, tentu istilah ini sudah tidak asing lagi. Namun, istilah saluran distribusi mungkin masih asing di telinga kebanyakan orang awam. Umumnya, saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah jalur atau rute yang telah ditentukan perusahaan untuk mendistribusikan atau memberikan barang atau layanan dari produsen kepada para konsumennya. Saluran distribusi bisa singkat, bisa juga panjang. Saluran distribusi bisa sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan atau bisa juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis saluran distribusi tradisional. Yang pertama, penjualan langsung. Model distribusi yang satu ini banyak digunakan dalam penjualan segala jenis produk dengan karakteristik dalam kisaran harga menengah, tidak setiap hari dibeli pelanggan, serta memiliki daya simpan yang lama. Contoh seperti alat tulis, perhiasan, atau pembersih udara. Yang kedua yaitu broker and distributor. Banyak pabrik yang bekerja sama dengan agen atau broker. Kemudian mereka akan berbagi peran dengan perantara atau distributor, dalam artian sebagai penyambung antara produsen dan konsumen akhir. Contoh adalah produsen makanan. Produsen makanan akan menawarkan produknya sendiri ke toko-toko sebelum menjadi jasa broker. Yang ketiga yaitu pedagang besar atau pengecer. Mata rantai distribusi yang satu ini sangat disukai karena grosir dan pengecer membeli produk dari produsen, sehingga tidak ada risiko pada produsen jika produk yang dibeli tidak laku. Beberapa strategi untuk mempertahankan hubungan dengan pengecer. Yang pertama, beri tawaran menarik dan sulit ditolak oleh grosir dan pengecer tradisional. Yang kedua, berikan reward untuk motivasi kinerja reseller. Yang ketiga, komunikasi adalah kunci. Yang keempat, bangun kepercayaan dengan program loyalitas. Yang kelima, memberikan edukasi kepada para pengecer tentang produk Anda dengan presentasi yang singkat dan mudah dipahami. Yang keenam, kumpulkan feedback dari pedagang atau pengecer untuk meningkatkan persepsi merek. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang terlibat dalam saluran distribusi. Dalam saluran distribusi terdapat beragam faktor yang dapat menjadi pendorong atau bahkan dapat melemahkan kegiatan pendistribusian. Faktor-faktor yang ada dalam saluran distribusi yaitu: pertama, kadang para perusahaan kecil dan produsen skala kecil hanya memiliki sumber keuangan yang terbatas untuk dialihkan sebagai dana distribusi, sehingga mereka tak mampu mengembangkan proses penjualan secara langsung. Yang kedua, banyak distributor yang merasa bahwa melakukan penjualan dengan skala besar lebih efektif. Hal ini terjadi karena mereka dapat menyesuaikan skala operasi kepada para pengecer dan keahlian khususnya. Yang ketiga, seorang pengecer yang menawarkan berbagai jenis barang seringkali lebih memilih jalur kulaan atau membeli stok barang dari pedagang grosir dibanding membeli langsung dari masing-masing pabrik. Jika harus membeli langsung dari pabriknya, tentu sangat repot dan tidak efisien waktu karena harus melewati serangkaian proses dan hierarki perusahaan yang cukup rumit. Yang keempat, perusahaan atau pabrik dengan modal yang cukup lebih senang mengelola dana untuk kegiatan ekspansi dibanding melakukan kegiatan promosi langsung pada konsumen. Jenis-jenis saluran distribusi. 1. Distribusi dari produsen ke konsumen. Jenis distribusi dari produsen ke konsumen adalah jenis saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa ada perantara di dalamnya. Seringkali produsen akan menjual barang atau jasanya kepada konsumen dengan mendatangi langsung ke rumah konsumen. Itulah mengapa jenis saluran ini sering disebut dengan saluran distribusi langsung.
2. Distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Di jenis distribusi ini produsen hanya berperan sebagai pihak yang melayani penjualan besar dan melakukan distribusi ke para pedagang pengecer sehingga mereka tidak melayani penjualan pada konsumen akhir. 3. Distribusi dari produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Sistem ini mirip dengan jenis saluran distribusi yang telah dibahas sebelumnya, namun kini produsen hanya melayani penjualan dengan skala besar kepada pedagang besar saja dan tidak menjualkan produk atau jasanya kepada pengecer seperti jenis distribusi di poin kedua. 4. Distribusi dari produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran yang satu ini, produsen memilih menjualkan produk kepada agen sebagai penyalur. Kegiatan perdagangan besar dalam proses penjualan oleh produsen hanya dilakukan kepada para agen saja, di mana kemudian agen akan melakukan penjualan kepada pengecer besar. 5. Produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Jenis yang satu ini layaknya kombinasi dari jenis saluran distribusi sebelumnya. Produsen akan menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan produk dan jasa kepada pedagang besar. Strategi saluran distribusi. 1. Strategi distribusi intensif. Distribusi yang satu ini merupakan bentuk strategi yang menempatkan produk dagangan pada retailer, pengecer, serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok Anda terapkan pada produk atau barang sehari-hari, terutama produk dengan permintaan konsumsi yang cukup tinggi. Strategi ini biasanya diterapkan dalam pemasaran sembako, sikat gigi, sabun, pasta gigi, deterjen, dan yang lainnya. 2. Strategi distribusi selektif. Strategi distribusi yang satu ini adalah metode distribusi yang dilakukan dengan cara menyalurkan produk dan jasa pada daerah pemasaran pilihan, disertai dengan proses pemilihan beberapa pengecer atau distributor dalam suatu daerah. Strategi ini biasanya akan menciptakan persaingan di antara para pengecer dan distributor untuk saling berebut konsumen dan produk untuk distribusikan. Contoh produk yang sering menerapkan strategi ini adalah kendaraan bermotor, produk elektronik, sepeda, buku, pakaian, dan sebagainya. 3. Strategi eksklusif. Strategi distribusi eksklusif akan diterapkan dengan memberikan hak distribusi produk kepada beberapa pengecer atau distributor di area tertentu saja. Produk dengan strategi ini biasanya merupakan barang dengan kualitas terbaik, berharga tinggi, serta dengan market konsumen yang terbatas. Contoh strategi ini meliputi supermarket, minimarket, showroom, mobil, factory outlet, hypermart, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pasar. Yang kedua, pertimbangan produk. Yang ketiga, pertimbangan perantara. Dan yang keempat, pertimbangan perusahaan. Lalu ada cara memilih saluran distribusi. Yang pertama, pertimbangan pesaing. Lalu yang kedua, periksa biaya dan manfaat. Dan yang ketiga, beri peringkat pada setiap opsi. Selanjutnya, tahapan saluran distribusi. Yang pertama, produsen atau prinsipal. Produsen sendiri merupakan pemilik asli brand atau produk yang telah diproduksi dan biasanya akan menjual produk-produknya kepada perusahaan distributor. Produsen atau prinsipal memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin ketersediaan produk yang mereka miliki kepada para distributor. Lalu yang kedua ada distributor. Distributor merupakan pihak yang memiliki aktivitas penuh dalam pembelian produk dan jasa langsung dari produsen. Distributor kemudian menjualnya produknya kepada toko grosir atau retail. Perusahaan distributor biasanya tak hanya mengambil dari satu produsen saja, melainkan dari beberapa produsen lainnya supaya mereka bisa jual kembali. Yang ketiga ada subdistributor. Meski terdengar sama, subdistributor berbeda dengan distributor. Subdistributor merupakan pihak dengan aktivitas pembelian produk dari distributor. Secara tidak langsung, barang yang didapatkan oleh subdistributor biasanya berasal dari distributor utama. Area atau titik penyebaran produk subdistributor juga biasanya telah ditentukan oleh distributor utama. Lalu ada grosir.
Grosir sendiri merupakan pengusaha atau sekumpulan orang yang berdagang dengan membeli produk dari distributor yang kemudian mereka jual kembali kepada pengecer atau pedagang besar lainnya. Berbeda dengan pedagang kecil, pengusaha grosir juga akan melakukan aktivitas pembelian dalam jumlah yang besar meskipun tidak sebesar distributor utama. Lalu ada pedagang eceran atau retailer. Pedagang eceran melakukan kegiatan jual beli secara langsung pada konsumen akhir, di mana biasanya konsumen tidak akan menjual kembali barang tersebut. Pedagang eceran menjadi perantara terakhir dalam level saluran ini karena mereka berinteraksi langsung dengan pembelian akhir. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah kita semua, yaitu pihak yang menggunakan barang secara langsung dengan tujuan pribadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.